Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dokter gigi di era sekarang bersama dengan Bang Revaldi, seorang dokter gigi. Bang Valdi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari kondisi penyakit orang, apakah berpengaruh dari kesehatan gigi mereka gitu? Karena kan banyak kasus kalau misalnya diabetes ya, buat gigi itu kayaknya mudah goyang gitu kan. Terus untuk menjaganya itu juga susah gitu kan. Jadi kalau aku kuliah tuh nggak belajar gigi doang loh. Semua dipelajari, penyakit dalam, bedah umum, jantung, farmakologi, farmasi, obat-obatan tuh dipelajari semua. Kulit tuh pelajari semua. Iya. Karena apa, nyangkut paut gitu? Ada sangkut pautnya semua. Hampir semua penyakit, enggak hampir semua sih. Banyak penyakit yang dalam tubuh kita tuh manifestasinya ada di rongga mulut. Contohnya tadi diabetes. Iya. Gigi itu goyang. Tuh gampang goyangnya. Kenapa? Pada orang diabetes tuh kerusakan tulang tuh lebih cepat. Sedangkan gigi kan dipegang oleh tulang. Kalau tulangnya rusak, giginya lama-lama goyang. Meskipun itu misalnya mereka tuh cuma keturunan diabetes gitu, ada pengaruh juga ke sana ya? Iya. Ada potensi bisa, ada gitu potensi. ya? Jantung. Sekarang lagi tren banget tuh penelitian tentang endokarditis namanya. Itu penyakit jantung yang ada kaitannya dengan masalah infeksi gigi. Karena ditemukan ada bakteri gigi di jantung yang bermasalah itu. Ya ampun. Jadi gigi tuh nggak simpel sebenarnya, nggak sepele. Cuman masyarakat tuh nganggapnya Masih sepele. nggak sepele ya? Kayak salon dokter gigi ini kalau menurut saya. Iya, Nawar-menawar. Dok masih bisa tawar dok gitu kan? Kok mahal banget dok gitu kan? Tawar-menawar, request, ini lah. Kalau dokter gigi kan dokter kan, jadi ada penyakitnya, perawatannya apa gitu. Tapi datang-datang, dok mau ini lah. Gimana nih mbak, gue bilang, mbak ini gigian ke salon nggak pernah nawar, saya bilang ya. Kalau dokter gigi nawar, gue bilang. Iya. Karena mungkin kan kalau misalnya masyarakat tuh kan kesadaran untuk menjaga giginya masih kurang. Masih kurang. Tapi kalau abang sendiri bang, berarti misalnya ya ada beberapa kasus yang memang ketika kita cabut gigi itu bisa bermasalah di organ tubuh lainnya. Bisa juga bang? Nah, itu juga tuh sering banget masyarakat bilang kalau habis cabut gigi atas takut buta atau gimana. Minus gitu kan dan sebagainya. Itu enggak sih. Karena syarafnya beda. Cabang syarafnya beda. Iya. Berarti nggak ngaruh ke sana ya? Gitu. Nggak ngaruh. Mungkin ada pengaruh tapi nggak direct langsung ke sana karena syaraf itu beda. Syaraf gigi itu ada 3 loh kita tuh. Syaraf yang mata tuh yang paling atas. Gigi itu untuk atas tuh yang tengah, yang bawah tuh gerahang bawah tuh yang paling bawah. Itu sebenarnya udah beda syarafnya. Jadi ya aman-aman aja, jangan takut. Daripada kalian nyimpan gigi yang busuk, udah infeksius, ya mending giginya dicabut. Cabutnya ke dokter gigi, jangan ke bukan dokter gigi. Nah berarti kalau misalnya kita ada gigi berlubang itu baiknya dicabut atau ditambal nih dok? Nah ini nih, saya berprinsip sebisa mungkin selagi giginya bisa dipertahankan, kita pertahankan. Contohnya gigi yang sudah kerusakan jaringannya sudah banyak, udah keroposnya udah banyak, cuman masih bisa dipertahankan, itu banyak tekniknya. Bisa ditambal langsung, tapi tetap perawatan saluran akar dulu ya kalau udah parah ya. Iya. Bisa pakai crown. Pernah dengar crown nggak? Sarung gigi, jaket gigi. Belum yang pernah bahan porselen itu. Nah itu bisa juga. Itu porselen mahkota gigi palsu itu untuk gigi-gigi yang sudah kehilangan struktur yang parah. Itu bisa. Cuman kalau giginya sudah tidak bisa dipertahankan, yang baru dicabut. Jadi periksakan dulu ke dokter giginya. Nanti dokter giginya pasti nyarankan kok mana yang terbaik buat pasiennya. Tapi kan tadi kan kita bahas juga ya, kalau misalnya penyakit diabetes itu bisa buat gigi itu goyang. Bisa nggak sih dipertahankan gitu, nggak sampai goyang gitu ya? Bisa, tapi terbaik lagi. Nah di penyakit itu kan ada prognosis namanya. Prognosis itu apakah berhasil atau tidak berhasil. Kita lihat prognosisnya baik atau tidak. Minimal sedang tuh masih bisa dipertahankan. Tergantung kerusakan tulangnya. Kalau masih setengah tuh masih bisa. Itu di splinting, dibedah dikit. Ada caranya gitu ya. Bisa. Cuma itu tadi, karena di Bengkulu ini masih awam banget dengan yang seperti itu, dan kita juga belum ada spesialis perio di Bengkulu. Nah jadi rata-rata pasien kalau udah goyang dikit udah nggak nyaman, maunya
cabut gitu ya. Padahal sebenarnya masih bisa dipertahankan. Oke. Sayang gigi tuh kalau nggak dicabut, mahal banget gigi tuh kalau harus diganti yang ideal. Iya. Apalagi kan kalau banyak juga ya kalau misalnya tempat kerja tuh pengen gigi yang rapi gitu kan. Misalnya ya TNI Polri gitu kan. Jadi kan sebenarnya berpengaruh juga bagi kondisi kerjaan kita yang pengen kita ambil gitu kan. Pengaruh banget. Makanya itu penting. Nggak mungkin lah polisi dan TNI itu nyaratkan tentang gigi tapi Iya. ya tapi nggak berguna penting banget. Gigitan nggak boleh loh, teknik polisi gigitan yang kayak gini yang bawahnya maju. Iya. Itu nggak bisa, nggak boleh. Pasti ada alasannya. Bisa diperbaiki ya berarti. Bisa diperbaiki itu ya. gitu. Kalau misalnya gigi kita lagi sakit sampai ke kepala gitu ya, tapi itu juga pengaruh dari sarafnya gitu. Bisa. Bisa. Karena tekanan Sakitnya gigi-gigi, tapi sakit juga bisa. kepala Itu gitu nyeri kan. alih namanya. Heeh. Itu karena tekanan gigi terlalu besar. Itu kan saraf itu kan nyambung kan. Dia tekanan terlalu besar tuh bisa sampai ke kepala. Itu makanya pasien tadi suka kalau udah ngeluh kayak gitu pasti udah ke dokter gigi deh. Udah nggak mempan lagi kalau ke apotek Karena doang. banyak orang ke dokter gigi itu pas lagi udah sakit ya. Iya, udah banyak sakit, banget. udah parah Banyak gitu banget. kan. Kesadaran untuk menjaga gigi itu kan kurang gitu ya. Banyak. Nah, tapi kan tadi Abang juga cerita kalau misalnya pengalaman Abang ya pas koas tuh ada 2 orang yang meninggal karena sakit gigi ya. Iya, Itu karena apa tuh? itu karena gigi bungsu sama gigi berlubang. Jadi waktu itu pasiennya itu ya saya kaget juga ya, maksudnya anak baru, anak koas dapat kasus yang parah seperti itu. Waktu itu kaptennya dokter gigi bedah mulut kita. Karena si pasien ini sudah infeksi gigi bungsu, udah merembet sampai ke leher dan ke area dada. Akhirnya pasiennya sesak nafas. Nah, itu. Jadi gigi itu nggak sepele, teman-teman. Bener. Harus dijaga. Nggak sepele ya. Jangan sampai sialnya di kita. Kalau bisa gigi itu bagus, nggak usah takut masalah biaya. Kalau giginya jangan ditunda. Kunci cuma itu. Makin ditunda makin mahal, beneran. Makin ditunda makin mahal. Makin itu makin mahal ya, karena makin rusak kan. Makin rusak. Bisa nggak sih dokter, misalnya ada yang nanya ya, pakai BPJS gitu? Bisa loh. Bisa. BPJS itu kita kerjakan di vaskes pertama. Vaskes pertama tuh di puskesmas, klinik dan gitu. Untuk kasus tertentu yang nggak bisa dikerjakan di puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Sekarang pun di Bengkulu sudah banyak dokter gigi spesialis juga, alhamdulillah. Kalau dibilang udah cukup banyak ya nggak juga, sebenarnya masih kekurangan lah untuk menangani masyarakat Bengkulu. Kita sudah ada bedah mulut sudah ada 2, konservasi gigi sudah ada 3, ortodonti sudah ada 2, prosto sudah ada 2. Jadi sudah bisa lah ditangani pakai BPJS kok itu. Iya. Jadi nggak perlu takut biaya Nggak mahal perlu biaya, kan ya. tinggal pilihan pasien yang mau nyamannya seperti apa. Nah, saya juga penasaran nih, karena kan kebanyakan orang yang udah dewasa itu baru tumbuh gigi geraham, itu karena apa sih dokter? Karena emang tumbuhnya emang usianya segitu. Di usia berapa gitu? 18 sampai 20-an tuh masih tumbuh. Dan juga sakit banget itu kan. Saya enggak loh. Iya. Saya tumbuhnya sempurna. Temen aku tuh sampai demam gitu berhari-hari bisa. gitu kan. Kalau dia tumbuhnya nggak sempurna atau miring atau nggak ada ruangan mendesak, itu ya lebih sakit. Kalau saya tumbuhnya alhamdulillah lancar, lurus. Dia tuh di kedua sisi bakal tumbuh nanti. Atau satu? Dua sisi. 4 gigi, atas kanan, atas 2, kiri kanan, bawah 2, kiri kanan. Udah ngeri juga ya. Jadi kalau itu kan bisa karena genetik juga ya, karena rahangnya kecil, ruangan sudah nggak ada lagi, akhirnya miring. Kalau saya rahangnya lumayan besar, jadi alhamdulillah giginya tumbuh 4 sempurna. Nggak ada sakit-sakit sama sekali. Berarti emang ada beberapa orang yang memang tumbuh gigi geraham nih, ada yang nggak sakit ya, ada juga yang sakit. Kalau misalnya sakit itu berarti ada masalah ya bagi pertumbuhan giginya untuk keluar. Oke, tapi kalau misalnya karang gigi, nah itu karena makanan apa sih dok? Karang gigi itu karena simple, karena nggak sikat gigi bersih. Itu aja. Karang gigi itu kan dari plak. Plak itu dari sisa makanan. Sisa makanan karena nggak sikat gigi yang bersih. Jadi semua area gigi saya bilang tadi harus kesikat semua. Jadi bahan baku si karang gigi itu sisa makanan tadi. Plak di air liur kita kan ada mineral-mineral kan. Makanya dia mengeras. Nah, kalau sudah keras udah di karang gigi itu harus wajib bersihinnya. Jadi kalau misalnya sikat gigi jangan sikat-sikat doang, berarti harus benar-benar bersih. Sikat giginya depan doang nih warga-warga nih. Absen doang. Sekali lewat doang kan? Sekali lewat, absen doang sikat giginya. Absen doang. Oke, Bang, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan topik kita, yaitu dokter gigi di era sekarang. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.